sih kalau sering minum obat anti nyeri itu bisa merusak ginjal? Bener itu. Ayo aku jelasin ya. Halo Nevo Friends, kali ini pembahasannya cukup menarik ya, karena pertanyaannya juga sebenarnya pertanyaan yang pasti banyak sekali Nevo Friends di sini yang relate dengan pertanyaan itu, yaitu penggunaan obat anti nyeri dan dihubungkan dengan kerusakan ginjal. Jadi, sebenarnya penggunaan obat anti nyeri di negara kita ini mungkin bisa dibilang bebas ya, karena obat-obat anti nyeri ini bisa dibeli baik itu di warung ya, di apotek dan tanpa perlu resep. Apa saja nih golongan obat-obat anti nyeri yang dikatakan berbahaya untuk ginjal itu? Obat anti nyeri yang berbahaya untuk ginjal itu adalah golongan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug. Apa aja obat-obat ini? Macam-macam ya, mulai dari asam mefenamat, ibuprofen, piroxicam, natrium diklofenak, metimazol, metampiron, dan itu beredar di banyak apotek dan warung itu dengan bermacam-macam merek yang mungkin kalian sangat familiar dengan semua merek tersebut. Jadi, golongan anti nyeri NSAID ini bekerjanya dia menghambat pembentukan prostaglandin ya. Prostaglandin itu adalah salah satu mediator yang menyebabkan nyeri pada kondisi inflamasi atau radang. Makanya dia bisa menekan nyeri karena dia menghambat pembentukan prostaglandin. Tapi akibatnya karena prostaglandin itu dihambat, salah satu manfaat prostaglandin di ginjal itu adalah dia bisa membuka atau merilekskan pembuluh darah ginjal. Jadi kalau prostaglandinnya dihambat, maka aliran ke ginjal, aliran darah ya ini ke ginjal akan berkurang karena pembuluh darahnya jadi nggak rileks. Jadi disitulah sebetulnya kenapa kalau obat-obatan nyeri golongan NSAID ini dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, itu lama-lama dengan penurunan aliran darah ke ginjal, ginjal akan semakin lama akan kekurangan nutrisi gitu ya, kekurangan oksigen, kekurangan makan. Ya kalau sel-sel tubuh atau jaringan ini kekurangan nutrisi, ya lama-lama pasti akan rusak. Jadi gimana solusinya? Masa kita kalau nyeri nggak boleh konsumsi obat-obatan ini? Ya tentu saja boleh ya, tapi kembali lagi bila nyeri ini terjadi berulang ya, terjadi terus-menerus, Nevrofriends harus segera ke dokter, dicari penyebab nyerinya apa. Jadi jangan hanya sekedar menghilangkan nyeri sesaat nanti nyeri muncul lagi, minum lagi. Itu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Jadi yang penting adalah kalau mengalami nyeri yang berulang, nyeri dimanapun itu, nyeri kepala, nyeri perut, nyeri otot, apapun itu yang mengganggu sekali sampai Nevrofriends harus mengkonsumsi obat anti nyeri terus-menerus, ini harus dicari sebabnya dan akarnya. Jadi kalau sudah ketemu akar penyebabnya, nanti kalau memang diperlukan obat-obat anti nyeri golongan NSAID ini, yang penting sesuai dengan resep dokter. Karena kan dia butuh pengawasan, dia harus dimonitor penggunaan jangka panjangnya. Karena efek sampingnya sebenarnya nggak cuma ke ginjal aja, tapi golongan NSAID ini juga bisa mengiritasi lambung, bahkan sampai menyebabkan perdarahan dari lambung. Lalu seberapa banyak dan seberapa lama sih yang dikatakan sering terus-menerus itu penggunaan obatnya? Karena kan banyak ya yang nanya, misalnya saya kadang-kadang nih dok nyeri kepala atau nyeri haid gitu tiap bulan. Saya minum asam mefenamat misalnya, itu gimana? Boleh atau enggak? Pada prinsipnya kalau hanya jarang-jarang ya sekali-kali ya itu nggak masalah. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, rutin dan sekali minum bisa sampai berminggu-minggu ya, ini berarti harus dicari sebabnya. Kembali lagi, penyakit-penyakit obat-obatan anti nyeri itu adalah pengobatan simptomatis atau hanya menghilangkan gejala sementara. Tapi yang harus ditangani justru harusnya adalah akar penyebabnya. Karena itu tadi ya, penggunaan obat anti nyeri yang berulang sekali lagi bisa berbahaya tidak hanya untuk ginjal. Jadi gitu ya Friends penjelasannya. Hati-hati bila mengkonsumsi obat anti nyeri golongan NSAID dan kalau memang ada nyeri kronik yang berulang, selalu konsultasikan ke dokter.